Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Lagi-lagi Ahok bongkar bobrok istana dan permainan penghuni istana Mulyono dalam menilep uang rakyat lewat kebijakan yang tak masuk akal. Dan ini baru Ahok lakukan pertama kali, seperti yang dia sebut dalam sebuah podcast. Selama ini kita dibodohi dengan BUMN yang selalu dilaporkan merugi, tetapi para pejabatnya semakin kaya mendadak. Mereka hanya setor 2% untuk negara dan 2000% untuk kepentingan oligarki dan kantongannya sendiri. Waduh, ini jelas keruh kekayaan negeri ini dalam kepentingan pribadi. Dan parahnya Mulyono sudah tahu bahkan merestui kelicikan semacam ini. Keruh habis kekayaan negeri demi kepentingan pribadi dan oligarki bahkan dinasti. Mantap banget, sempurna. Lebih dari dua, Pak. Yang pasti kami ada temuan, pasti kami laporkan pada Menteri BUMN. Nah, beberapa kita minta direksi laporkan ke aparat hukum. Itu aja sih pasti. Kita terbuai dengan batu bara sawit kemarin, yang rakyatnya nggak dapat. Ya. Mungkin duitnya parkir di luar negeri nih. Betul. Orang-orang punya izin jadi kaya raya. Ya. Biasanya orang paling kaya di Indonesia kan itu kan. Ya. Punya sawit, punya tambang. Betul. Yang jutaan tahun punya proses dimiliki oleh orang yang puluhan tahun doang umurnya. Iya. Lu beli bahan baku PPN, lu jual PPN, lu belum untung, udah tarik untung dulu. Iya. Logika kan? Logika. Begitu Anda rugi, ya nggak ada urusan sama gua tuh. Jadi gua nih kayak preman resmi tuh, nggak malakin orang. Paham. Jadi ngapain pemerintah ikut-ikutan bisnis yang swasta udah lakukan? Yang selama ini terjadi Dengan BUMN begitu banyak. Nah, betul. Ini kan pemerintah memang udah punya nih Krakatau Steel, semua baja, kapal gitu. Banyak nih. Gue tinggal tender aja. Swasta mana yang jago ekspor, jago produk, lu pakai fasilitas gua. Gua minta fee sama bagi untung. Masa kakek-kakek nenek-nenek di kampung aja paham? Satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi, gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Nah, ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, itu sesudah berganti presiden. Terus mahasiswa protes, demo mati-matian berdarah-darah. Nggak ada satupun yang protes tuntut pembuktian terbalik harta pejabat. Lo naikin gaji lo. LHKPN ke KPK. Itu nggak ada unsurnya juga. Lapornya hibah. Emang gue dapat hibah dari lu tuh masuk hibah? Indonesia banget itu. Itu mah gratifikasi, bos. Hibah itu mesti dari nenek lu, bapak lu, mak lu. Betulnya itu adalah saya mengatakan 4 hal ini. Isu Jokowi dan keluarganya itu terlibat dalam berbagai dugaan korupsi itu bukan lagi menjadi isu di dalam negeri saja, tapi ini sudah menjadi isu internasional. Menjelang sehari Jokowi lengser kemarin, media yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, The New York Times, itu juga menurunkan sebuah artikel yang mengungkap tentang skandal-skandal korupsi yang dilakukan oleh anak Jokowi, dan kemudian beritanya ini diperbarui lagi pada tanggal 20 Oktober. Jadi pada hari yang bersamaan ketika Jokowi lengser. Judul artikelnya itu The Scandal of the Indonesian Leaders, Son and the Private Jet. Jadi apa ini judulnya ya? Skandal putra pemimpin Indonesia dan jet pribadi. Itu ditulis oleh Kepala Biro New York Times untuk kawasan Asia Tenggara, yakni Sui Liwi, dan juga bekerja sama dengan koresponden di Indonesia, Rin Hindrayati. Mau tidak mau, kalau kita membaca artikelnya ini, orang pasti langsung mengkaitkan dengan keputusan Presiden Joe Biden yang belum lama ini menandatangani rancangan undang-undang berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan oleh oleh kepala pemerintahan negara asing terhadap berbagai perusahaan Amerika ini berkaitan dengan skandal-skandal korupsi yang melibatkan kepala negara asing dan ada kaitannya dengan perusahaan di Amerika. Karena dalam tulisan ini juga New York Times itu menyinggung soal kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh dosen dan aktivis dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Dan Ubaidillah Badrun juga ketika mengirimkan artikel ini kepada saya juga dia memberikan komentar berkaitan itu tadi, bahwa
Presiden Prabowo harus cukup berhati-hati, harus memperhatikan soal ini, karena bagaimanapun juga The New York Times ini adalah media yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, dan dipastikan ini akan menjadi referensi dari para pemimpin Amerika Serikat. Menurut Ubaid, ini hati-hati juga untuk Prabowo dan elit politik lain, karena itu tadi, karena keputusan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden tadi menandatangani VP atau rancangan undang-undang pencegahan pemerasan asing, yang itu tadi ada pemimpin asing itu bisa diadili karena meminta atau menerima suap dari perusahaan Amerika Serikat. Jangan lupa sekali lagi yang saya ingatkan bahwa The New York Times ini adalah media yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, dan ini media ini menjadi rujukan dari para politisi dan para pejabat tinggi di Amerika Serikat. Dan yang ini, karena yang soal itu adalah korupsi Pak Jokowi dan keluarganya, terutama anak-anaknya, ini bisa jadi serius kalau tadi yang seperti dikatakan oleh Ubaidillah Badrun berkaitan dengan tadi undang-undang pemerasan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan asing terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi artinya tangan-tangan daripada penegak hukum di Amerika itu bisa menjangkau Pak Jokowi. Itu kalau kemudian dari investigasi ditemukan bahwa ada kaitannya itu dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Karena itu, artikel yang dimuat oleh The New York Times ini tidak bisa dipandang remeh. Dan ini kita bisa pastikan akan menambah beban pikiran buat Pak Jokowi, yang tampak sekali dia sedang berusaha berkelit dari tuntutan publik agar dia ditangkap dan diadili karena kasus-kasus korupsi. Presiden Prabowo dalam bayang-bayang bohir taipan oligarki. Sutoyo Abadi. Betapa dahsyatnya mantra demokrasi sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang sama, masih saja percaya. Meskipun sudah nyata mereka seringkali ditipu dan dikebiri. Siapa penguasa sesungguhnya dalam sistem demokrasi di Indonesia di alam Undang-Undang Dasar 2002? Rakyatkah? Jawabnya, bukan. Penguasa sesungguhnya adalah para bohir kapitalis, oligarki, dan elit politik. Mereka lah yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi negara sampai distribusinya. Di Indonesia mereka sudah cukup kuat menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Mereka yang mengambil keputusan politik untuk kepentingan mereka. Rakyat hanya ditoleh penguasa ketika mereka butuh suara di bilik suara dan ketika negara butuh dana sebagai sumber pemasukan negara melalui pajak dan berbagai pungutan yang terus melonjak. Dalam politik, peran bohir sebagai rentenir politik yang memberikan modal berupa uang sementara atau meminjamkan uang kepada para calon yang ingin bertarung dalam hajatan pemilu. Uang bukan hanya memiliki peranan penting menentukan dalam dunia politik Indonesia. Awal penyusunan kabinet Prabowo Subianto syarat diduga tersambung dengan uang rentenir saat bertarung dalam hajatan Pilpres. Ini akan menciptakan hubungan simbiosis antara pengguna uang rentenir dengan para bohir. Bohir sebagai pemilik modal mendapatkan akses ke kebijakan dan pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyusunan kabinet. Bahkan pertaruhan dengan partai untuk jatah menteri, wakil menteri, badan dan pos ekonomi lainnya. Kuasa partai sampai terpental. Jangan pernah bermimpi presiden yang sudah masuk perangkap bohir taipan oligarki akan leluasa menyusun kabinetnya. Pidato Presiden Prabowo Subianto harus diapresiasi sebagai pidato patriotik. Keinginan sumber daya alam akan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Hanya dari pidato pertama setelah angkat sumpah dan resmi sebagai presiden dengan surat keputusan, isi pidatonya belum ada keberanian tersirat atau tersurat akan menghentikan peran bohir taipan oligarki yang telah mengacak-acak politik dan ekonomi negara. Akan lebih patriotik kalau dalam pidatonya dengan tegas dikatakan bahwa bisnis diri dan keluarganya tidak akan dan tidak boleh memanfaatkan kekuasaan sebagai presiden. Kondisi tersebut wajar menimbulkan spekulasi apakah politik dan ekonomi dinasti yang terjadi selama ini akan berubah menjadi politik dan ekonomi bohir. Rakyat masih menaruh harapan perbaikan untuk kehidupannya dan perbaikan negara sesuai isi pidato Prabowo, sekalipun tetap dalam pantauan. Ini kan lagi rame nih soal importasi gula, Bapak. Giliran Starling, KPPU cepet banget langsung ya. Langsung respon yang kita kritik waktu itu Komisi 6. Tapi importasi gula, Bapak, KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010.
Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya, karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya begitu. Saya senang keluar Perpres ini. Di pasal 2-nya, huruf G, KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Jadi mohon maaf Pak Ketua, tidak lagi bisa berargumentasi laporan kami hanya untuk Presiden. Kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini begitu. Saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo pada saat pelantikan, yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Ketahanan pangan, swasembada pangan, apalagi mencapai kedaulatan pangan, tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Tolong koreksi dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkifli Hasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira adalah, meskipun nggak tahu, kita kan bukan penegak hukumnya, sebetulnya ini adalah memperkuat atau lanjutan dari laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait. Dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108.000 ton. Ini hasil BPK. KPPU di mana suaranya, Besti? Selain uang dan emas yang telah disita Kejaksaan Agung, inilah kemewahan lain yang dimiliki pensiunan Mahkamah Agung Zarof Rikar. Rumah di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 20 x 30 meter persegi dan diapit oleh 2 unit rumah mewah lain. Sejak sang pemilik rumah Zarof Rikar ditangkap penyidik Kejagung, rumah berlantai 4 ini terlihat sepi dan seperti tak berpenghuni. Tak ada yang menyangka, rumah ini menjadi saksi bisu ditemukannya uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas batangan 51 kg. Jangankan masyarakat, pihak Kejaksaan Agung saja ikut terkejut mengapa seorang pensiunan ASN di Mahkamah Agung bisa punya harta sefantastis ini. Padahal bila merujuk LHKPN Zarof, ia tercatat memiliki harta 51 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun ikut buka suara mengapa uang setara 1 triliunan rupiah di rumah Zarof tak terdeteksi lebih awal oleh penegak hukum. Lembaga anti rasuah itu menduga Zarof Rikar sengaja menyimpan uang tunai sebanyak mungkin di rumahnya agar tidak terdeteksi oleh PPATK maupun aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung saat ini terus menyelidiki dari mana sumber uang dan emas yang nilainya bila ditotal mencapai lebih 1 triliun rupiah itu. Yang jelas, Zarof sudah mengakui bahwa uang sebanyak itu didapat dari pengurusan perkara.
Maka kini tinggal menunggu saja akan sejauh mana Kejagung menelusuri sumber uang yang ditemukan penyidik di rumah Zarof Rikar. Sebab tidak masuk akal jika uang 925 miliar rupiah dan 51 kg emas itu hanya berkaitan dengan satu kasus dan seseorang saja. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.